Fitriani dari UPBJJ UT Samarinda dengan NIM 0483 01436. Nah, pada tugas hari ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran biologi untuk kelas 12 itu, yaitu mengenai pembelahan sel, ya. Apa saja? Nah, pembelahan sel itu terdiri dari ada tiga ya, ada tiga ini fase, yaitu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, kita akan bahas dulu amitosis. Amitosis ini adalah pembelahan secara langsung. Sedangkan pembelahan mitosis sendiri pembelahan yang terjadi pada jaringan meristem, ya. Pembelahan terjadi dengan jaringan meristem dengan mempertahankan pasangan kromosom yang sama dengan melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut, ya. Terus yang ketiga itu ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang hanya terjadi pada organ kelamin. Pada meiosis ini, pembelahan ini bertujuan untuk menghasilkan sel gamet atau untuk bereproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma, ya. Kita kembali ke amitosis. Amitosis ini biasanya terjadi pada pembelahan sel terjadi pada ameba dan bakteri, ya. Biasanya terjadi pembelahan sel pada ameba dan bakteri. Sedangkan mitosis ini biasanya dia terjadi pada tumbuhan atau regenerasi sel-sel tubuh. Biasanya terdapat pada ujung akar tumbuhan, ya. Nah, selanjutnya kita ke meitosis. Meitosis ini tadi tujuannya untuk menghasilkan sel gamet untuk bereproduksi, ya, yaitu sel telur, nih, oogenesis, dan sel sperma, spermatogenesis. Nah, pembelahan meiosis ini adalah proses pembelahan sel menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembelahan amitosis, ya. Tahapannya, tahapan pembelahan amitosis. Nah, pada pembelahan amitosis ini, setiap sel terbelah menjadi dua, ya. Jadi pembelahan inti atau karyokinesis diikuti dengan sitoplasma atau sitokinesis. Nah, selama amitosis berlangsung, inti sel memanjang dan tampak ada benang di dalamnya, ya. Bisa diperhatikan. Dengan adanya tekanan, inti sel terbelah menjadi dua, kemudian diikuti dengan pembagian sitoplasma sehingga terbentuk menjadi dua sel. Pembelahan sel amitosis ini juga disebut dengan pembelahan Wiener atau pembelahan langsung. Nah, jadi tujuan dari pembelahan amitosis ini pada organisme uniseluler itu untuk menghindari kepunahan, ya, untuk menghindari kepunahan jenisnya. Jadi yang pada eukariotik yang mengalami amitosis, membran nuklir tetap utuh, tetapi amitosis bukanlah proses yang kompleks jika dibandingkan dengan mitosis yang terjadi melalui beberapa fase, ya. Jadi proses pembelahan amitosis ini dimulai dengan membelah inti sel menjadi dua, ya. Bisa dilihat gambarnya nih.
Kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Nih. Akhirnya sel terbelah menjadi 2 sel anakan nih ya. 2 sel anakan. Kemudian dalam amitosis ini hanya melibatkan nukleus dan bukan merupakan metode proliferasi sel. Jadi ini adalah jenis pembelahan biner yang melibatkan pembelahan sitoplasma dan nukleus dengan munculnya alur yang semakin dalam untuk membagi sel menjadi 2 sel induk. Nah, ini tadi ya, ini. Nah, kemudian pembelahan amitosis ini terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, cyanobacter dan ameba. Ya, itu tadi pembelahan amitosis. Selanjutnya yaitu interfas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus interfas. Sebelum ada amitosis, mitosis atau meiosis itu ada yang namanya fase persiapan, ya. Fase persiapan atau interfas. Nah, dalam satu sel itu terdiri dalam interfas atau fase pembelahan. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dalam interfas terdiri dari 3 tahap ya. Terdiri dari 3 tahap. Ada fase G1 yang merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Terus yang kedua fase S, ini ya, S yang merupakan fase replikasi DNA. Terus fase G2 yaitu tahap akhir persiapan sel, ya. Jadi fase interfase ini merupakan tahap yang paling lama dan paling panjang dalam suatu siklus sel. Baru kemudian ada tahap yang namanya mitotic phase, yaitu dapat dilihat dari bagian M ini ya, mitotic phase. Bisa dibandingkan tuh panjangnya interfase dan panjangnya masa pembelahan. Nih. Nah, pada interfase ini pada interfase ini adalah proses persiapan dan penimbunan energi sebelum pembelahan sel ya. Ini proses persiapan dan penimbunan energi sebelum pembelahan sel. Selain itu, di sini juga nantinya akan terjadi pertumbuhan organel ya, karena untuk membelah organel juga harus digandakan ya. Nih, itu tadi interfas. Nah, selanjutnya kita masuki tahap mitosis. Nah, teman-teman, apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis yaitu peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Ya, pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik. Hal tersebut dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel tersebut. Nah, pada proses mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh atau somatis kecuali sel-sel kelamin ya atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Hal tersebut juga memiliki berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak ya atau regenerasi, dan untuk mempertahankan jumlah kromosom tadi. Nah, tahap
tahap pembelahan sel sendiri nih bisa kita lihat dari gambar yang ada ya, yaitu ada tahapan dari interfase tadi sudah dijelaskan sebelumnya, baru memasuki tahap profase kan. Jadi mitosis ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada tahap profase ini merupakan tahap awal pembelahan sel, ya. Jadi pada tahap ini sentrosom mengalami replikasi, ya. Sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Nah, menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak menuju ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan, ya. Nih. Terus di saat bersamaan mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Nah, mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke arah segala. Jadi lama-kelamaan mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang. Nih, akan bentuk seperti gulungan benang-benang spindle ya. Nah, seperti benang-benang spindle. Terus di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nih ya, bisa dilihat. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatik identik yang terikat pada sentromer, yaitu kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Nih, yang ini. Yang ini nanti dia akan melekat ke sini nih, benang-benang spindle nih. Nanti mereka saling terikat tapi masuk di tahap metafase, ya. Sekarang kita memasuki tahap metafase ya. Nah, pada tahap ini metafase ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat ya. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Nah, jadi mereka jadi saling terhubung oleh benang-benang spindle tadi ini ya. Ini benang spindle, jadi mereka saling terhubung satu sama lainnya. Kemudian pasangan kromatit bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator nih, bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase. Selanjutnya memasuki tahap ke anafase. Nah, pada tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatit dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan nih ya. Jadi tadi setelah ini dia saling terikat, dan jadi di tahap anafase ini mereka akan memisah dan saling tertarik arah berlawanan ya. Nih, mereka terpisah di sini di tahap anafase. Nah, jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya nih. Jadi mereka di sini seimbang, nih seimbang ya. Nah, pada tahap akhir anafase ini kromosom hampir sampai ke kutubnya. Jadi mereka sampai ke ujung, menghampiri ya, nih masing-masing menghampiri. Terus sitokinesis juga mulai terlihat ya. Sitokinesis mulai juga terlihat nih. Nih ya. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis itu merupakan fase pembelahan atau pemisah sitoplasma, organel, dan membran seluler. Yaitu yang mana? Yang ini ya, yang ini. Nih, yang melengkung sedikit nih, yang di tengah. Nanti ini tahap selanjutnya kan akan terpisah nih. Nah, pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel. Nah, ini.
membran sel, pinggir sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak ya. Terus selanjutnya kita memasuki tahap akhir yaitu telopase ya. Telopase ini merupakan tahap akhir pembelahan mitosis yaitu tahap telofase. Nah, pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya. Nih, sudah sampai semua nih, bawah, atas, bawah ya. Nah, masing-masing. Nah, ya betul. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah ya. Jadi tadi pas tahap anafase masih ada benang spindelnya, ketika telofase ini sudah tidak terlihat ya. Nih, sudah tidak ada benang spindelnya. Jadi kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali ya. Nih. Itulah tadi pengertian dari 4 tahapan mitosis ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya nih. Nih, mitosis kan tahap terakhir telofase ya. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.